Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada requestan katanya bahas tentang Persib lagi. Oke lah. Nah gimana? Emang saya mah natural aja. Kalau yang kan namanya channelnya Sufyan Daily. Jadi keseharian Sufyan. Sufyan itu nama saya. Kalau sedang kita bahas Persib Bandung, ya kita perlu memaparkan fakta-fakta ya. Saya mungkin secara psikologi ya, pendekatan psikologi terhadap para pemain Persib. Ini ada ini ya terangnya. Secara psikologi terhadap pemain Persib Bandung yang jarang dimainkan khususnya ya. Tolong jangan berkecil hati. Jadi secara psikologi struktur bangunan tuh kita tuh semuanya tuh penting. Mau dimainkan atau tidak, saya kira harus jiwanya jiwa yang sama. Karena itu haknya prerogatifnya Bojan Hodak, si Abah Botak. Jadi kalau belum dimainkan, yaudah positive thinking. Mungkin kita belum sesuai kriteria dia. Kalau dimainkan mungkin apa yang dimau dia sesuai dengan rapat internya para staf pelatih mungkin ya harus dimainkan. Contoh yang saya sedikit lihat itu Dewangga ya. Saya bilangnya secara emosional kasihan. Kemarin aja main terakhir cuman 1 menit beres waktunya, itu juga tambahan waktu ya. Tapi saya bilang Dewangga, hai Dewangga, Anda itu termasuk orang spesial. Kenapa? Secara investasi aja ya, branding Persib Bandung itu melebihi apapun loh kalau di Indonesia. Bayangkan sama Anda, terlepas daripada pro dan kontra ya, Persib Bandung tuh ratingnya tertinggi. Medsos jangan tanya ya, Instagram terbanyak tuh se Asia Tenggara ya, mungkin kalah sama An-Nasr. Untuk semua media sosial lainnya banyak. Namun konsekuensinya ya pemainnya itu kalibernya sama semua pemainnya. Jadi mungkin persaingannya ketat. Kalau Dewa nggak mau dijadikan starting 11 atau Febri Haryadi ya bersainglah secara ketat. Mungkin pas latihan, pas game internal itu harus ditunjukkan ya, fisik dan lain-lainnya, jaga kebugaran, makanan pokok, mungkin itu juga mempengaruhi. Mungkin ya seperti itu menurut saya. Wong sekelas Tom Hey aja banyak dicadangkan gitu ya. Tom Hey, siapa lagi yang Fran Putros, yang waduh itu Fran Putros itu back nasionalnya Irak dicadangkan sama Abah Botak. Nah, terus yang lainnya saya mau bahas tentang supporter. Betul, saya setuju dengan beberapa kelompok bobotoh yang bilang bobotoh itu lahirnya organik, jadi tidak ada dibentuk sama sekali. Saya juga nggak pernah ikut anggota manapun ya. Saya dulu bobotoh organik di Cicadas, yang setiap ada Persib main ketika SMP itu saya bolos ya, pakai angkot Antapani Ciroyom. Pas di Siliwanginya itu masuknya saya gratis karena di situ ada seorang, saya bilangnya almarhum ya, almarhum Suro, Ipan Abon dan lain-lain, itu preman-preman yang dulu tuh mereka tuh masukin anak-anak kecil masuk sama dia pakai topi cowboy ya, anak-anak geng motor lah ya. Jadi saya tuh lahirnya sebagai bobotoh yang organik dan saya pakai bajunya full biru ya. Alhamdulillah ya, saya mengalami masa-masa Siliwangi, Jalak Harupat, GBLA karena saya sudah berkarir jadi saya jarang sekali masuk ya. Jadi menurut saya apa ya, kajiannya menarik tentang masalah apa ya, Persib dan bobotoh itu menarik kalau untuk dikaji secara antropologi, sosiologi ya. Ya mungkin ada beberapa kelompok supporter yang baru sekarang yang mungkin alirannya ultras atau casual atau hooligan dan lain-lain. Saya baru mengenali dekade-dekade ini. Saya kira kalau itu memberi keuntungan untuk klub, luar biasa kita support. Tapi kalau memberi secara apa ya, apapun, secara mental, finansial itu merugikan klub, saya kira itu kan tidak jadi support. Kan support itu mensupport, tapi akan
mendowngrade atau tidak mensupport, justru sebaliknya. Silakan memakai gaya stylenya sebagai apapun. Kritik kalau pemain Persib itu tidak semangat atau sedang tidak bagus performanya, atau pelatih, staff dan lain-lain. Tapi kalau sampai merugikan dengan hal apapun, rasis, merusak, itu saya kira itu bukan support, bukan supporter, tapi dia tidak support. Ya, ya emang jujur kalau dulu kan, dulu masih ada panglima besar ya, tuh almarhum Ai Betik gitu. Setiap ke Sidolik tuh saya ketemu terus pakai sepatunya sepatu Vans, celana tentara sontok, bajunya baju metal, pakai cuki mah ya, almarhum. Ya saya suka ditepuk kayak itunya, apanya, saya bilang pundaknya kan masih kecil saya dulu. Pak Kang Ai udah jadi panglima besar almarhum ya. Jadi emang sih stylenya beda, gaya kepemimpinannya tuh ada simaknya gitu. Nah, mudah-mudahan ada yang meneruskannya ya. Yang penting ya betul, kita nggak bisa dibentuk sih Bobotoh ya. Yang penting organik, natural. Tapi kalau udah sampai merugikan atau melanggar hukum ya harus ditindak tegas ya. Terus kita pantau terus sama-sama ya. Saya juga pantau terus sambil ngaji ya, sambil pantau. Terima kasih. Salam Bobotoh.